Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya kelas 12. Bertemu lagi dengan saya, Devina Puspalita Manurung. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi kelas 12, yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Bisa bersifat deskriptif atau naratif. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi terkait informasi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, menganalisis ciri kebahasaan, mengkonstruksi nilai-nilai, hingga membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah memiliki struktur diantaranya pengenalan atau orientasi, ringkasan peristiwa, serta penutup. Banyak sekali nilai yang dapat kita ambil dari teks cerita sejarah, diantaranya nilai budaya, moral, agama, sosial, serta estetis. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita sejarah ialah menggunakan kalimat bermakna lampau, kalimat yang menunjukkan urutan waktu, menggunakan kata kerja material, kata kerja sifat, kata kerja mental, menggunakan kalimat tak langsung, serta dialog. Materi yang lebih lengkap terkait teks cerita sejarah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk hadir ya. Selain membahas teks cerita sejarah, bersama kami, kalian akan belajar mengenai teks kritik dan esai. Berikut ulasan singkatnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kritik dan esai. Saya hanya akan menjelaskan pengertian kritik dan sistematika dari kritik dan esai. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari kritik? Nah, jadi kritik sendiri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai pertimbangan baik buruk suatu karya oleh si kritikus. Nah, sederhananya, kritik ini merupakan opini atau tanggapan dari kritikus mengenai suatu karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari karya tersebut dan sebagai bentuk apresiasi dari kritikus terhadap yang pemilik karya. Nah, ada 4 cara dalam mengkritik suatu karya. Yang pertama, kritikus atau kita sebagai orang yang mengkritik harus memiliki pengetahuan tentang suatu karya yang akan kita kritik tentunya. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari dan memahami lebih dalam tentang suatu karya yang akan kita kritik, sehingga kritikan kita bisa diterima oleh pemilik karya. Kemudian yang ketiga, membuat catatan objektif mengenai kekurangan dan kelebihan dari suatu karya tersebut. Dan yang keempat, sampaikanlah kritik dengan bahasa yang santun, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, itu tadi pengertian dan cara mengkritik suatu karya. Kemudian sistematika dari kritik. Kemudian sistematika dari kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian penutup. Pada bagian pembuka ini berisi pengenalan suatu karya yang akan dikritik. Pada bagian inti berisi opini hasil analisis serta argumen dan bukti-bukti pendukung suatu pernyataan. Dan yang ketiga, pada bagian penutup ini berisi simpulan atau pernyataan ulang suatu pernyataan-pernyataan pada bagian inti. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Cindy atau Ibu Cindy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, karena teman-teman sudah menyimak dengan baik mengenai materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, maka di sini saya akan terfokus membahas mengenai pengertian esai, perbedaan antara kritik dan esai, serta kebahasaan esai. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian esai. Dalam KBBI, teman-teman bisa mengetahui bahwa esai dapat diartikan sebagai prosa yang membahas mengenai suatu topik atau masalah secara sepintas melalui sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan kata lain, esai lahir dari penilaian subjektif seorang penulis. Bagaimana kebahasan esai? Bisa kita baca di sini. Ini 4 poin terpenting dalam menulis esai dan juga kritik. Bahasa yang efektif, langsung pada intinya, serta baku itu sangat diperlukan. Kemudian, hindari menggunakan kiasan atau konotasi karena itu bisa memicu ambiguitas atau multitafsir. Hindari juga penggunaan majas karena di sini kita mengupayakan pembaca agar langsung mengerti tanpa harus terlalu lama memaknai kalimat yang kita sampaikan. Terakhir, sebuah esai biasanya memiliki cukup banyak penggunaan konjungsi sebab akibat. Selebihnya, setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas dan beda satu sama lain. Itu lumrah ya. Nah, kita beralih ke halaman selanjutnya mengenai perbedaan antara kritik dan esai. Apa perbedaan dari keduanya? Yang pertama, kritik biasanya mengkaji hasil karya seseorang. Di sini ada beberapa contoh, bisa dilihat. Dapat berupa novel, film, musik, seni, drama, banyak ya. Sementara itu, esai tidak terbatas pada karya saja, melainkan bisa juga ditulis untuk menyikapi suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Kedua, karena kritik diciptakan untuk menilai suatu karya, maka deskripsi dari karya tersebut pasti dicantumkan. Misalnya, ketika seseorang hendak memberikan kritik terhadap satu novel, maka sinopsis novel tersebut harus dicantumkan. Sementara esai tidak. Penulis esai bisa langsung fokus pada titik topik yang ingin ia eksplorasi. Selanjutnya, kritik harus menyajikan data objektif. Ini istilahnya ketika kita ingin menilai atau menghakimi sesuatu, kita harus punya senjata berupa bukti-bukti yang valid. Nah, sementara esai tidak begitu. Karena pada dasarnya esai merupakan hasil dari sudut pandang subjektif penulis, maka ketentuan ini pun tidak berlaku secara ketat ya bagi dia. Terakhir, kritik membahas secara keseluruhan sebuah karya itu. Dari A sampai Z dibahas. Sementara esai boleh hanya terfokus pada bagian yang menarik bagi si penulisnya saja. Itu dia perbedaannya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman terbantu untuk paham. Selain itu, saya juga membawa satu pesan dari Pak Deki untuk disampaikan kepada siswa-siswinya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan dari LKPD dan tolong kumpulkan di Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.